Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel yang membahas mengenai urban farming. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng, supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Urban Growth ID. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap dijaga, atuhi anjuran pemerintah mengenai prokes, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat pergi dari dunia ini. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi kita kali ini akan membahas masalah microgreen. Nah, jadi apa itu microgreen? Microgreen itu adalah tanaman di mana dia dipanennya itu di usia sebelum usia panen. Contoh sekitar 7 sampai 21 hari. Ketika daun kotiledon itu baru tumbuh atau daun lembaganya itu baru tumbuh, nah itu sudah bisa dipanen. Dan tanaman apa saja yang bisa di microgreen itu sebenarnya hampir semua tanaman ya. Biasanya tanaman yang bisa dipakai untuk microgreen itu kebanyakan itu bayam, kacang hijau, kacang polong, kacang kedelai, sawi-sawian, dan beberapa tanaman yang lainnya yang mempunyai akar serabut tentunya, bukan akar tunggal ya. Kayak pohon mangga tuh nggak bisa di microgreen ya. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini akan sama-sama belajar. Kita akan menunjukkan proses kami membuat sebuah microgreen. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan pastinya bisa menghibur. Alhamdulillah kalau terinspirasi ya. Nah, jadi tahap pertama seperti biasa ya, pada umumnya kita itu melalui tahap semai. Nah, beberapa media tanam di microgreen itu banyak. Bisa menggunakan kokopit, bisa menggunakan rock wool, atau beberapa yang lainnya. Cuman menurut kami ya, yang paling paling bagus untuk microgreen itu yaitu kokopit. Nah, kalau hidroponik kan pakai rock wool ya, yang paling bagus, yang paling direkomendasikan itu pakai rock wool. Cuman kalau di microgreen itu kokopit. Bisa pakai rock wool bisa, cuman bagus sih. Cuman kalau kita lebih ke kokopit sih. Kalau rock woolnya jatahnya hidroponik kalau kita. Nah, itu aja mungkin ya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Yuk, cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai untuk bermicrogreen, ada baiknya kita mempersiapkan peralatan yang akan kita pakai. Nah, bisa kalian lihat, ini di depan kalian ada alat-alat yang akan kita gunakan. Baik, mulai dari sebelah kanan dulu. Ini ada nampan. Nampan ini kita membutuhkan tiga pieces ya, atau 3 nampan. Nanti akan kita jelaskan mengapa kita memerlukan 3, kok nggak 1 aja cukup, nggak, kita perlu 3. Lalu ada timbangan digital. Ini saya pakai ini biasanya kalau untuk nimbang kopi ya, karena kita kalau ngopi kita menggunakan kopi yang V60. Nah, jadi kita akan menimbang kopi di situ biasanya. Nah, ini kepake banget gitu, alhamdulillah. Jadi nggak perlu beli lagi. Lalu ada gelas. Nah, ini pun gelas saya biasanya pakai kopi. Jadi saya ngopi V60 itu saya pakai gelas ini. Lalu ada sendok. Ini sendok ini pun biasanya saya untuk mengambil kopi pakai ini. Jadi hampir semua peralatan kopi saya kepake di sini ya, alhamdulillah. Lalu ada ini, nah ini penting ini. Ini adalah kokopit. Nah, kokopit masih dibungkus rapi ya. Dan di dalam sini, dalam toples ini ada benihnya atau bibit yang akan kita pakai. Jadi alangkah baiknya benih itu kita taruh di dalam toples supaya tetap terjaga kemurniannya. Lalu kita buat dalam kulkas. Ya, ini adalah nampan yang akan kita pakai sebagai media tanam. 1, 2, dan 3. Nah ini lubang ya. Ini kenapa jadi lubang? Karena gunanya supaya air tidak
menggenang di sini. Dan nanti akan kita tumpuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi air itu jatuh ke bawah, dan nanti ketika tanaman sudah tumbuh, kita tidak perlu lagi menyiram dari atas, tapi kita tinggal mengisi air yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang ini adalah nanti ada fungsinya sebagai penahan ketika kita sudah menyemai. Itu sebabnya kenapa kita memerlukan 3 buah nampan. Ya, inilah sebabnya. Ya, langsung saja kita masukkan kokopitnya ke dalam media tanam. Nah, kita taruh. Ya, apabila sudah kita masukkan kokopit ke dalam nampan, itu sudah rata ya. Cuman kalau mau lebih rata lagi bisa kita tindih dengan ini. Nah, ini dia fungsinya. Kita tekan supaya lebih padat gitu kan. Nah, kalau sudah, nah rapi kan, jadi lebih rapi. Lalu kita masukkan benih apa yang akan kita tanam. Oke, ini adalah bayam hitam. Nah, ini untuk ukuran nampan 35 kali 20. Itu biasanya kami menggunakan benih bayam itu dengan berat 13 sampai 14 gram biasanya. setengah. Nah, ini pas ya, kira-kira 13 gram lebih itu cukup. Nah, caranya bagaimana? Tinggal langsung kita taburkan saja. Apabila benih sudah masuk semua ke dalam nampan, bisa langsung kita semprot menggunakan alat semprot. Usahakan jangan terlalu basah kuyup ya, apalagi sampai becek gitu kan. Ya, minimal lembab lah. Nah, langsung aja kita semprot pelan-pelan. Dirasa sudah cukup lembab, bisa langsung kita tutup. Nah, ini fungsinya. Ini kita tutup, kita tahan gini, kenapa? Supaya ketika dia tumbuh, ketika dia sprout, itu dia akarnya akan tumbuh ke bawah. Nah, akan tumbuh ke bawah sini, ya. Nah, situ. Jadi nanti kita nyiram itu nggak perlu lagi dari atas, kita langsung tambah air aja di sini. Nah, kita tindih seperti ini, kita biarkan kira-kira 3-4 hari. Nanti dia akan naik sendiri ketika sudah tumbuh. Baru ketika sudah lebih dari 3 hari, kita kenalkan dengan matahari atau lampu grow light. Nah, seperti itu. Ya, oke, ini adalah benih campuran ya. Di sini ada kacang hijau, ada beberapa kacang polong, dan kangkung. Nah, khusus untuk kangkung itu kalau bisa kita cuci berkali-kali ya, 3-4 kali, supaya itu dia di lapisan benihnya itu kayak dikasih zat saya lupa namanya gitu kan. Jadi dia tuh kita harus hilangkan dulu itu supaya lebih aman. Nah, jadi dia airnya warna coklat kayak gini, jadi warna merah kayak teh. Nah, jadi kita bilas sampai benar-benar airnya itu nggak berwarna lagi ya. Dan untuk yang benih-benih mengapung ini dibuang aja. Itu artinya dia kualitasnya itu jelek, dia kopong, nah jadi enteng, jadi mengapung. Kita cuci lagi.
Ya, ketika airnya sudah bersih seperti ini benihnya kita biarkan saja, kita rendam sampai kurang lebih 5-6 jam. Nah, setelah kita rendam seperti ini, baru kita semai di media tanam. Ya, oke, bisa kalian lihat, ini nampan yang kemarin ya. Jadi di bawah nampan biru ini ada yang semayan bayam kemarin, kita tumpuk kurang lebih sampai 3 hari, kita biarkan seperti ini, kita simpan di ruang gelap. Nah, untuk yang di atas nampan biru ini kita kasih media lagi berupa nampan jaring seperti ini ya. Lalu kita beri medianya berupa kokopit. Jadi ya seperti itu, dia memang menumpuk seperti itu. Ketika sudah 3 hari, yang nampan biru ini kita angkat, kita pindah. Nah, biarkan benih bayam yang di bawah nampan biru ini baru tumbuh. Nah, baru bisa kita pindah yang nampan biru ini. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masukkan kokopit ke dalam nampan jaring ini. Ketika sudah merata, seperti biasa ya, kita padatkan. Ini dia kelebihannya kokopit ketimbang media lain, contoh seperti tanah, itu dia kan lembab. Nah, jadi gampang itu dipadatkan. Jadi ya sifatnya hampir sama seperti tanah liat. Kalau kita pakai tanah biasa itu kan pecah gitu kan, kayak ngepiar gitu kalau bahasa Jawanya, ngepiar. Jadi nggak bisa ngumpul kayak gini. Itu sebabnya disarankan paling bagus itu pakai kokopit. Nah, langsung nyatu dia kan. Nah, setelah seperti ini tinggal kita taruh benih yang sudah kita siapkan. Ini ada benih kacang hijau, kacang polong, kangkung. Ini alangkah baiknya direndam selama 5-6 jam sampai keluar kayak kecambah kayak gitu. Nah, baru kita taruh di sini. Kita diamkan lagi sampai 2-3 hari di tempat gelap, baru kita kenakan dengan matahari. Nah, ketika sudah lebih dari 5-6 jam, ini sudah siap dipindah ke media. Ini biji kacang hijaunya sudah mulai pecah-pecah, sudah mau sprout ini ya. Nah, ini bisa langsung kita pindah, kita tuang dulu airnya. Ini air sarinya ya, sayang dibuang, mending kita taruh sini, itu buat biar lembab. Nah, setelah itu langsung deh kita tabur secara merata, tabur aja. Ini nanti kalau sudah mulai tumbuh nih bagus banget nih. Usahakan rata ya, biar tumbuhnya bagus. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita simbur atau kita siram menggunakan alat ini. Alatnya ini kita siram secukupnya ya, jangan terlalu basah, cukup biar lembab saja. Karena dia benih atau bin ini ya, dia senang banget sama yang lembab-lembab. Itu dia cepat tumbuh kalau lembab. Itu sebabnya kita taruh di tempat yang gelap dan ini basah ya. Dan bagus lagi nanti kita tutup pakai plastik hitam. Itu bagus. Atau nggak usah ya nggak apa-apa. Nggak usah terlalu berlebihan, santai aja bos. Pasti tumbuh kok. Nah, sudah cukup.
Ketika sudah seperti ini, kita taruh saja di tempat gelap sampai 3 hari, baru kita kenalkan dengan matahari. Oke, jadi ini adalah penampakan hari pertama ya, setelah kita semai kemarin. Jadi setelah kita semai itu langsung kita taruh di tempat yang gelap, tanpa ada cahaya sedikit pun. Dan ini hasilnya pada hari pertama. Ini untuk kacang hijaunya sudah mulai sprout ya, sudah mulai berkecambah. Nah, bisa kalian lihat tuh, sudah mulai banyak tuh. Untuk yang kangkung juga sudah mulai, dan kacang polong juga sudah mulai ada kecambahnya. Dan untuk bayam yang di bawah, ayo kita lihat ya. Nah, ini untuk bayam juga sudah mulai sprout, sudah banyak tuh putih-putih. Ini perkembangan hari pertama. Kita akan update setiap hari ya, sampai panen akan kita update. Ini kita diamkan saja di tempat gelap sampai 3 hari, baru kita kenalkan dengan matahari atau dengan lampu grow light. Kalau masih seperti ini, kita sarankan untuk cuman ditaruh tempat gelap saja sampai 3 hari guys. Ya oke, jadi ini adalah hari kedua ya guys. Nah, ini dia udah mulai panjang-panjang nih. Udah hari kedua ya. Ini untuk yang kacang hijau, polong, sama kangkung ya, kita campur kemarin. Ini dia penampakannya ya. Udah panjang-panjang. Dan untuk bayamnya, ayo kita lihat. Nah, sudah banyak sekali ya. Ini untuk bayamnya sudah luar biasa ini. Taruh sini. Jadi ini adalah penampakan hari kedua. Ini sudah mulai berbentuk. Dan ini yang kacang hijaunya, dan kacang polong dan kangkung. Ini hari kedua, dan insya Allah besok pagi sudah mulai kita kenalkan dengan matahari atau lampu grow light. Ini ya, kita zoom ya penampakannya ya. Tuh, lucu kan? Nah, ya kalau udah ya bisa kita tutup lagi ya. Tetap harus kita tutup supaya apa? Supaya akarnya itu bisa tembus ke dalam medianya, supaya nggak kemana-mana dia. Nah, ini nggak bakalan mati ya tanamannya ya, nggak usah takut, santai aja, nggak usah terlalu parnoan, santai. Nah, ini nggak apa-apa, nggak masalah, nggak bakalan mati dia. Justru semakin tertekan, semakin berat, semakin bagus. Dia jadi jadi akarnya itu dia tumbuh ke bawah, nggak kemana-mana. Ya kita tunggu saja sampai besok, sampai ke hari ketiga, baru kita kenalkan dengan matahari atau lampu grow light. Oke, nah ini udah hari ketiga ya. Bisa kalian lihat, ini sudah mulai terangkat kan, bebannya ini, pemberatnya sudah mulai terangkat. Ini sudah hari ketiga ya. Dan ini akan kita perkenalkan dengan cahaya matahari atau lampu UV. Sudah bisa dikenakan sinar. Sudah tumbuh besar ya. Sampai ke dalam sini nih. Dia nyari matahari. Dan untuk yang sawinya, mohon maaf, untuk bayamnya, ayo kita lihat. Wah, keren. Oke, langsung saja kita kenalkan dengan matahari. Ya oke, jadi dia kalau udah usia 3 hari sampai 4 hari itu sudah harus kena matahari ya, atau cahaya lampu LED atau grow light. Nah, sampai dengan usia panen itu dia harus mendapatkan asupan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dia. Nah, sampai usia panen 7 sampai 10 hari baru langsung kita panen dengan cara kita gunting.
Nah, ini dia sudah kita kenalkan dengan cahaya matahari ya. Ini kacang hijau, kangkung, dan kacang polong. Nah, dan ini bayam. Nah, bayam sudah mulai tumbuh ya. Iya, kita belajar microgreen itu sangat mudah ya, dan sangat mudah, sangat simple dibandingkan dengan hidroponik. Kalau hidroponik dia agak ribet karena perlu instalasi, perlu nutrisi, perlu maintenance khusus lah. Kalau microgreen enggak, dia tinggal kita diamin tumbuh dia. Tinggal kita diamin aja. Kalau kata orang Jawa itu ya dijar-jarnya ae urip deh. Oke ya. Mari ikuti terus perkembangan microgreen kami dari hari ke hari sampai usia panen ya. Nah, seperti ini. Ini adalah lampu grow light atau lampu LED khusus untuk tanaman ya. Saya nggak tahu ini khusus untuk tanaman atau LED biasa, bisa juga, saya kurang tahu ya, kurang paham juga. Nah, jadi misalkan dari pagi sampai sore sudah kita kasih ke cahaya matahari, itu dia kalau kami dari sore ke malam itu sampai pagi ya, kami sambung lagi dengan cahaya grow light ini. Jadi pagi sampai sore cahaya matahari, sore ke pagi itu pakai grow light ya, supaya optimal lah. Nah, ini mantap dah ya pertumbuhannya ya. Ini tinggal nunggu hari aja, ini tinggal perkembangan aja ini. Tuh. Ya, jadi kita rutinitasnya gini-gini doang. Pagi kita pindah ke luar, sore ke pagi kita taruh di sini sampai 10 hari usia panen. Gampang banget bermicrogreen ini. Oke, jadi ini adalah hari keempat ya guys. Ini udah muncul nih ya daun-daun lembaganya ya. Tuh, sudah mulai berdaun. Dan yang bayam sudah ada perkembangan yang signifikan ini. Hari keempat, dan ini pagi jam 6. Ini nanti ketika matahari terbit jam 7-an akan kita jemur sampai sore. Iya, jadi ini hari kelima. Bayamnya udah tinggi, udah tumbuh hari kelima. Sebentar lagi panen ini kangkungnya, ini udah hari kelima ini. Hari ke-7 atau 8 bisa kita panen kangkung, kacang hijau, dan kacang polong. Ini kita campur jadi satu ya. Nah, jadi saya tekankan lagi ya, menanam itu sangat mudah. Jadi asalkan kita senang, kita telaten, tekun, dan disiplin tuh insya Allah aman deh. Karena kan masalah menanam ini ya, kita kan berhubungan langsung dengan makhluk hidup juga kan. Jadi ya dia perlu juga diperlakukan secara khusus gitu lah. Waduh. Jadi nggak terlalu ribet lah. Ini saya belajar dari nol, langsung praktek, langsung bisa. Kalian juga pasti bisa lah. Oke, ikuti terus sampai panen ya. Hari ke-7 cek. Kayak bahasa TikTok nih ya. Oke guys, jadi ini hari ke-7 ya. Nah, ini sudah besar-besar nih, yang kacang hijau, kacang polong, dan kangkung. Kita tinggal nunggu yang bayam.